Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang motivasi dan perannya dalam proses pembelajaran. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Hasan Asipti. Yang kedua, Alfia Septiana. Dan yang terakhir, Retno Triwilujeng. Definisi motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti menggerakkan. Motivasi adalah sesuatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Kemudian, teori motivasi. Yang pertama, teori McClelland, yaitu teori yang meyakini bahwa manusia termotivasi oleh kebutuhan, yaitu prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Yang kedua, teori Abraham Maslow, yaitu motivasi didasari oleh 5 kebutuhan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, kepercayaan diri, dan aktualisasi diri. Lalu, hal-hal yang mempengaruhi motivasi. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan munculnya perilaku seseorang, antara lain penguat atau reinforcer. Penguatan dapat berbentuk hadiah, pujian, pengakuan, atau pemberian di mana tidak ada yang dilarang. Contohnya, ketika anak kecil berbuat kebaikan dapat diberi hadiah atau pujian agar anak kecil tersebut senang melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, hukuman atau punishment. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan suatu perilaku yang dianggap buruk agar tidak diulangi kembali. Contohnya, jika anak kecil yang sering nakal biasanya dikasih hukuman oleh orang tuanya agar tidak terjadi perilaku yang buruk. Peran motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama, guru dapat membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, guru bisa mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang beragam dengan tujuan yang ingin diraih. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran siswa bisa lebih terarah sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang terakhir, guru dapat berperan sebagai penasihat, fasilitator, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau pendidik, sehingga siswa bisa nyaman dalam belajar. Cara meningkatkan atau mempertahankan motivasi siswa. Yang pertama, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Contohnya adalah ketika seseorang belajar karena ingin mendapat pengetahuan tentang pelajaran terkait. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi ekstrinsik seringkali dapat dipengaruhi oleh adanya penguatan atau hukuman. Contohnya adalah seorang anak yang ingin mengikuti les karena setelah itu ia dapat bermain dengan teman lesnya. Yang kedua ada efikasi diri. Efikasi diri merupakan konsep Bandura, yaitu keyakinan seseorang bahwa ia dapat menguasai situasi dan memberikan hasil yang positif akan suatu hal. Efikasi menjadi hal yang penting untuk menentukan apakah siswa berhasil atau tidak, karena akan mempengaruhi pilihan dan tujuan siswa. Yang terakhir ada reinforcement yang efektif. Pemberian umpan balik atau imbalan atau perilaku siswa bisa jadi mengarahkan dirinya untuk melakukan tindakan yang benar dan memberi informasi bagi siswa
saat melakukan tindakan yang salah. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua siswa yang melakukan kesalahan memahami dan menyadari kesalahannya. Perbedaan persepsi, nilai, pengalaman, dan pola asuh yang ia alami dapat membuat seseorang bertindak secara berbeda. Untuk itu, pemberian umpan balik harus diberikan pada saat dan perilaku yang tepat. Membantu siswa mengatasi ketidakberdayaan yang dipelajari. 1. Tonjolkan yang positif, yaitu dengan menggali segala potensi siswa, ajak siswa menghayati dan menghargai kelebihan yang dia miliki. Setiap siswa pasti memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Untuk itu, menggali segala potensi siswa akan semakin mengembangkan bakat dan minat siswa. 2. Hilangkan yang negatif. Seorang guru harus mampu mengatasi kelemahan siswa dengan sabar dan tekun. 3. Berikan sesuatu yang baru. Memberikan kesempatan siswa mengeksplor kemampuan dan bakatnya. Mencoba variasi dalam mengajar, memberi kesempatan bagi siswa untuk mengetahui cara terbaik meningkatkan pemahamannya karena siswa memiliki cara masing-masing dalam belajar. 4. Menciptakan tantangan. Mengajak siswa menyelesaikan suatu masalah dengan kemampuan dan pengetahuannya sendiri. Kesimpulan, motivasi merupakan hal yang penting dalam pembelajaran, karena motivasi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang terarah dalam mencapai tujuan. Pemberian informasi mengenai manfaat yang dapat diperoleh dalam belajar dapat membantu siswa dalam menemukan tujuan belajar bagi dirinya yang dapat memotivasi saat belajar. Thank you. Do you have any question?